Seberapa banyak yang bersuka cita malam hari ini bisa lambaikan tangan? Bolehkah kasih kemuliaan sekali lagi buat Allah kita yang besar? Wah, shalom Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabar Anda semua? Luar biasa, amin. Siap belajar sesuatu malam hari ini? Yang siap boleh katakan amin. Mari sama-sama kita buka terlebih dahulu di dalam Mazmur pasal yang ke-18. Ayat ke-26 sampai ayat ke-27. Saya kasih judul khotbah saya malam hari ini adalah obedience atau ketaatan. Malam hari ini kita mau belajar firman tentang ketaatan. Mazmur pasal yang ke-18 ayat ke-26 sampai ayat yang ke-27. Ini adalah firman yang tadi baru saja muncul ketika saya mempersiapkan di green room tadi gitu ya, ayat ini tiba-tiba muncul. Mazmur pasal yang ke-18 ayat ke-26 sampai ayat yang ke-27. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi, perhatikan, terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku berbelat-belit. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, tahukah bahwa setiap ketaatan yang kita lakukan setiap hari, pada akhirnya akan kembali kepada kita. Artinya ada berkat di dalamnya. Saya percaya bahwa ada berkat yang Tuhan sisipkan di dalam setiap ketaatan yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara ingat satu peristiwa di dalam firman Tuhan, yaitu ketika Simon Petrus dan sahabat-sahabatnya dan teman-temannya, dia pergi menangkap ikan. Dikatakan firman Tuhan semalam-malaman dia tangkap ikan, tapi mereka nggak mendapatkan hasil. Mereka nggak dapat ikan, padahal kita tahu bahwa mereka ini adalah seorang penangkap ikan, nelayan yang handal. Ketika mereka bekerja keras semalaman tapi nggak ada hasil. Lalu ketika mereka sedang ada di pinggir pantai membersihkan jalannya. Lalu lewat Yesus. Dan ketika Yesus lewat di sana. Melihat Simon Petrus sedang membersihkan jalannya. Lalu Yesus berkata kepada Simon Petrus, seorang ahli penangkap ikan pada waktu itu. Dia berkata, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Kita semua tahu firman Tuhan ini, bertolak ke tempat yang lebih dalam. Lalu ketika Yesus berkata sama Simon Petrus, Simon bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Lalu Simon menjawab, Guru, sudah malaman kami ini bekerja keras. Tetapi kami nggak menangkap apa-apa. Itu kata firman Tuhan. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, ini Yesus yang menyuruh, maka kami akan menebarkan jala. Dan apa yang dilakukan? Petrus ke tengah, dia masuk lebih dalam, mendengar Yesus mengajar, lalu dia mulai menebarkan jalanya. Dan apa yang terjadi? Ketika jala ditebar, maka dia menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga firman Tuhan katakan jalannya mulai koyak. Dan perahunya hampir tenggelam. Karena penuh dengan ikan-ikan. Dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang besar terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita taat. Begitu juga Simon Petrus. Dia gak ada hasil padahal sudah semalam-malaman. Tapi karena Tuhan Yesus yang menyuruh, dia lakukan. Dan ketika dia taat melakukan, dia tangkap sejumlah besar ikan. Ada hasil ketika taat. Begitu juga di dalam satu peristiwa yang gak kalah luar biasa. Yaitu sebuah peristiwa di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. 5.000 orang laki-laki diberi makan dengan berapa roti dan berapa ikan? 5 roti, 2 ikan. Sesuatu yang kecil
Sesuatu yang mungkin nggak mungkin, sesuatu yang mustahil dengan 5 roti 2 ikan bisa kasih 5.000 orang makan. Tapi dengan sebuah ketaatan, seorang anak yang punya itu, dia kasih ke Tuhan Yesus, terjadilah mujizat. Dari sana saya bisa tangkap bahwa selalu ada berkat, selalu ada hal yang besar di dalam sebuah ketaatan yang kita lakukan. Sekalipun hari ini kita mungkin berkata, Pak, taat itu sulit. Ya saya tahu, saya setuju dengan Anda bahwa taat itu sulit. Tapi kita juga perlu ingat ketika kita membayar harga untuk taat, sekalipun sulit, ada berkat di belakangnya yang menanti kehidupan kita. Makanya kita perlu belajar tentang ketaatan. Firman Tuhan pernah mencatat bahwa ketika kita taat, Tuhan sediakan berkat di dalam kehidupan kita. Coba kita buka sama-sama Ulangan pasal yang ke-11, ayat ke-8 sampai ayat yang ke-28. Kalau obedience, ketaatan itu nggak penting, saya percaya firman Tuhan ini nggak akan ditulis. Tapi karena obedience, ketaatan itu penting, makanya ada firman Tuhan ini. Judulnya adalah ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Kalau kita taat, ada berkat yang menanti. Sekalipun kita taat bukan untuk berkat. Tapi karena kita mengasihi Tuhan, kita taat. Tapi tetap Tuhan kita adalah Tuhan yang gak pernah berutang. Ketika kita taat, sesuatu yang besar pasti terjadi. Karena ini ditulis di dalam firman Tuhan. Dikatakan gini, Ulangan pasal yang ke-11 ayat ke-8. Jadi, kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka. Dan kepada keturunan-keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana kamu masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir. Dari mana kamu keluar yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan Ia akan menutup langit. Sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Supaya panjang umurmu dan anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Sebab perhatikan, jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya.
mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu yakni sungai Efrat sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu. Seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Lihatlah, perhatikan. Aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikut Allah lain yang tidak kamu kenal. Katakan amin. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, ketika saya mulai catat berkat-berkat apa saja sih yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita ketika taat. Saya mulai tulis semuanya, dan ketika sudah dikumpulkan semuanya, saya melihat bahwa semua berkat itu adalah semua berkat yang kita butuhkan sehari-hari. Berkat sehari-hari di dalam kehidupan kita ada di dalam ketaatan yang kita lakukan. Kalau kita mau berjalan di dalam berkat Tuhan setiap hari, maka taatlah setiap hari. Taatlah setiap hari. Firman Tuhan katakan jelas. Mari kita perhatikan sejenak firman Tuhan di ayat 26 sampai 28. Lihatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan. Tuhan sedang menaruh di hadapan kita hari ini. Firman Tuhan katakan hari ini berkat dan kutuk. Day by day. Setiap hari di hadapan kita ada berkat dan kutuk. Mana yang mau kita ambil? Kalau kita lebih memilih aku mau berkat yang kuambil, maka taatlah di sana. Setiap hari loh Tuhan taruh. Dia katakan bahwa aku menghadapkan kepadamu pada hari ini. Setiap hari berkat dan kutuk. A blessing if you obey the commandment gitu ya. Berkat kalau kita taat. A curse if you will not obey. Kutuk kalau kita nggak taat. Berkat di dalam hidup kita, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita setiap hari atau sehari-hari ada hubungannya dengan ketaatan. Makanya kita perlu belajar. Dari kitab Ulangan 11 ayat yang ke-8 sampai 28 ini kita bisa belajar tentang nilai sebuah ketaatan yang kita mau bangun setiap hari. Karena ada berkat setiap hari juga yang disediakan bagi Tuhan, bagi kita dari Tuhan. Coba kita lihat ayat ke-8 dan ke-9. Yang pertama, apa yang bisa kita pelajari tentang nilai ketaatan? Jadi, dikatakan ayat ke-8, jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Garis bawahi kata itu, kalimat itu. Jadi, kamu harus berpegang pada seluruh perintah. Kamu harus digarisbawahi, seluruh perintah bisa kita garis bawahi. Artinya, taat itu adalah percaya sepenuhnya. Tidak setengah-setengah. Taat itu percaya sepenuhnya. Tuhan berkata kamu harus berpegang pada seluruh perintah. Bukan sebagian perintah. Bukan setengah perintah, tapi seluruh. Makanya kalau kita mau taat, gak bisa setengah-setengah. Kalau kita mau taat, harus seluruhnya. Tuhan berkata kamu harus berpegang pada seluruh perintah, bukan sebagian. Yang dinamakan sebuah ketaatan adalah ketika kita berpegang sepenuhnya, gak setengah-tengah. Kalau kita nggak bisa berkata kepada Tuhan, kita nggak bisa gini. Kita nggak bisa berkata sama Tuhan, Tuhan aku mau taat di sini, tapi yang ini jangan. Nggak bisa. Kalau kita mau berkata, Tuhan aku mau komitmen taat seluruhnya. Berat? Oh yes berat. Jangan lihat beratnya, lihat berkatnya. Anda akan lebih tertarik. Kalau Anda lihat, waduh, soro gitu ya. Anda sulit melakukannya. Tapi kalau Anda lihat berkat yang sudah disediakan Tuhan ketika kita taat, Anda akan bisa melakukannya. Anda akan mampu melakukannya. Ketaatan itu nilainya mutlak, bukan setengah-setengah. Saya pernah sampaikan di dalam firman Tuhan beberapa waktu yang lalu. Nilai sebuah ketaatan itu ada 3. Kita bisa dikatakan taat itu kalau segera, sesuai, dan sukacita. Masih ingat? Lupa ya, nanti next dikhotbahkan lagi. Kita taat itu kalau segera, ketika kita mendengar sesuatu, diperintahkan sesuatu, kita langsung segera mengeksekusi.
Dan bukan hanya segera, sesuai. Segera gak sesuai, gak taat namanya. Dan yang ketiga, sukacita. Kita sudah segera, sesuai, tapi gak sukacita. Terpaksa, gak taat juga. Jadi taat itu punya nilai mutlak, gak bisa setengah-setengah. Coba kita lihat, ayat 10 lihat. Sebab negeri kemana kamu masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir. Dari mana kamu keluar yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung, berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan. Lihat, ini berkat yang disediakan, itu bukan berkat ecek-ecek loh Bapak Saudara. Ayat 10 sampai ayat yang ke-12 ini ditulis karena Tuhan tahu manusia itu selalu berpikir dengan logikanya. Ketika dia mau taat, apa untungnya bagiku? Melakukan ini dan melakukan itu. Selalu mengukur segala sesuatu dengan caranya sendiri. Makanya Tuhan bilang, negeri kemana kamu masuk untuk mendudukinya bukan seperti yang kamu maksud. Bukan seperti negeri Mesir. Kalau bukan seperti negeri Mesir, bukan seperti yang kita kira, maka wong kok ngene jo dibanding-bandingke. Ya mesti kalah. Ya mesti kalah. Kenapa? Karena Tuhan berkata, bukan negeri seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Seakan-akan kebun sayur. Kalau berkat yang kita mau itu kita harus jerih payah, semuanya harus kita lakukan. Tapi berkat Tuhan beda. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan. Dan bukan cuma dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Wow, it's amazing kan? Berkat Tuhan di dalam sebuah ketaatan. Kalau kita mau, wah enak berkat ini, oh jadi dibanding-banding kalah. Punya Tuhan tetap lebih luar biasa. Gak bisa dibandingkan. Di Mesir kita harus kerja keras untuk setiap ketersediaan yang dibutuhkan. Tapi Tuhan sudah siapkan semua kebutuhan, tinggal kita taat untuk percaya aja penuh. Semua resourcesnya sudah ada, disediakan. Ketika kita taat untuk percaya sepenuhnya, maka berkat yang kita terima. Ini ada, dikatakan ini. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya, perhatikan. Kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Supaya kamu kuat untuk masuk dan menduduki. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Ini berkat yang kita terima. Artinya ketika kita taat untuk percaya penuh, maka kita akan memperoleh sebuah kekuatan untuk kita bisa menggenapi janji Tuhan dan menikmatinya. Janji Tuhan itu kan bukan cuma diiming-iming Bapak Saudara. Tuhan cuma memperlihatkan sesuatu yang indah tapi kita gak pernah masuk ke sana. Tapi Tuhan katakan, kamu akan punya kekuatan untuk masuk dan menduduki. Bukan cuma bisa melihat visi yang besar, tapi kita masuk dan mencapainya, menduduki. Dan cuma bukan hanya menduduki, Tuhan juga janjikan kamu juga akan menikmati umur panjang. Umur panjang di tanah yang sengsara lebih baik gak usah. Loh iya kan? Kalau umur panjang di tanah yang berlimpah susu madu, semua pasti mau. Umur panjang di neraka Anda mau? Gak ada yang mau. Supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Artinya itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Anda menikmati sepanjang umur bisa menikmati susu dan madu. Kelimpahan yang Tuhan sediakan. Taat seluruhnya. Jangan sebagian. Di area ini kita taat. Di area yang lain kita pun juga harus taat. Katakan amin. Lalu yang kedua. Ayat yang ke-13. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini,
Sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jika dikatakan jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah ini. Perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Artinya taat itu mau beri telinga atau mau mendengar. Taat itu mau beri telinga. Tuhan bilang, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan pada hari ini. Anda mau beri telinga, buka hati. Taat itu beri telinga atau mau dengar. Kata mendengar bukan sekadar mendengar tapi berasal dari kata syamah dengan bahasa hirken yang artinya memberi perhatian lebih. Bukan cuma mendengar. Bukan cuma sekedar noise. Cuma lewat. Tapi mendengar dengan sungguh-sungguh dan memberi perhatian lebih. Itu namanya taat. Bahkan setelah mendengar artinya adalah mendeklarasikan tanda sepakat dan mau. Itu taat. Artinya taat itu mau memberi perhatian lebih dengan apa yang Tuhan sampaikan. Kita nggak boleh anggap remeh apapun itu. Selama itu nggak menyimpang dari firman Tuhan. Jangankan firman Tuhan, nubuatan aja memang perlu diuji. Jangan anggap remeh nubuatan. Sekalipun itu perlu diuji. Apalagi firman Tuhan, jangan anggap remeh. Kita nggak bisa bilang, aku taat, tapi nggak mau dibentuk. Kita nggak bisa bilang, aku taat, tapi nggak mau tahu. Aku taat, tapi nggak mau tahu. Yang namanya taat itu beri telinga. Jadi mau diajar, mau dengar. Peduli. Bukan gak mau tahu. Dan Tuhan bilang gini, ayat ke-14 dan 15. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu. Katakan untuk tanahmu. Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Hujan awal dan hujan akhir. Sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan dia akan memberi rumput di padangmu. Untuk hewanmu sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Ketika kita mau taat, dengar gitu ya, memberi telinga, Tuhan akan sediakan berkat yang berbeda lagi. Yaitu dikatakan ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Hujan awal dan hujan akhir sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, minyakmu. Lihat. Hujan setiap hari tapi kita nggak dapat mengumpulkan gandum, anggur dan minyak juga percuma. Diberkati setiap hari tapi lost. Percuma. Tuhan dia berikan hujan sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Ini adalah sebuah pertumbuhan untuk setiap apa yang kita tanam. Sebuah pertumbuhan untuk apapun yang kita tanam. Apapun yang kita tabur. Apapun yang kita kerjakan, ada sebuah pertumbuhan. Dan bukan hanya itu, dan dia akan memberikan rumput di padangmu untuk hewanmu. Ada sebuah kesuburan, lihat tanah dia akan memberikan rumput di padangmu. Rumputnya datang dari Tuhan loh, bukan usaha kita. Dia akan memberikan kesuburan untuk setiap apa yang kau kerjakan. Bukan hanya bertumbuh tapi juga subur. Di dalam CG contohnya. Muridkan satu gitu ya, wah senang sekali orang itu bertumbuh. Tapi cuma satu. Tapi kalau yang dinamakan subur, siapapun yang masuk di dalam CG Anda jadi. Itu subur. Siapapun yang masuk di dalam gereja ini semuanya jadi. Itu subur. Enggak cuma sebagian orang. Tapi semua yang ada di gereja ini, wow jadi semua. It's amazing. Makanya saya lebih memilih, Tuhan aku mau taat. Supaya apa? Supaya yang ada di tempat ini semuanya menjadi subur. Ya, itu berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Taat. Itu mendengar, mau beri telinga, mau dibentuk. Dan yang ketiga, coba ayat 16. Dikatakan seperti ini. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk
sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Ini taat yang ketiga. Taat yang ketiga adalah taat itu bisa menjaga hati tetap benar. Itu taat. Taat itu bisa menjaga hati kita tetap benar. Apapun yang terjadi, dimanapun kita berada, hati kita ini harus benar. Itu taat. Makanya Tuhan katakan, hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk. Sehingga kamu menyimpang. Menjaga hati tetap benar itu adalah sebuah ketaatan. Betapa pentingnya kita menjaga hati. Karena dituliskan orang yang tidak dapat menjaga hatinya tetap benar akan menyimpang dari jalan. Tanpa disadari. Tanpa disadari. Orang yang gak jaga hati, ketaatannya itu mulai belok tanpa sadar. Jadi gak taat. Kita bisa kehilangan ketaatan ketika hati kita udah mulai gak dijaga. Sama seperti orang yang menikah. Gak bisa jaga hati, jadi tidak setia. Makanya kalau kita mau setia, mau taat, jaga hati. Hatinya gak dijaga buat pasangan sahnya, maka yang lain bisa masuk. Intervensi, menyimpang. Tuhan gak main-main dengan hati. Karena hanya di bagian hati dikatakan gini, jika demikian maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu. Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Lihat, begitu hati kita gak dijaga, dari yang tanah perjanjian hilang. Engkau akan pindah ke dunia yang lain. Bukan tanah yang dijanjikan Allah. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik. Itu firman Allah. Hati kita gak dijaga. Tuhan menutup langit sehingga gak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Ini kunci pertumbuhan. Taat di dalam hati kita. Jaga hati kita tetap benar. Maka apa yang kau pegang akan selalu berhasil. Tetapi ketika kita taat menjaga hati kita tetap benar, maka ada berkat yang Tuhan sediakan juga. Ayat ke-21 dikatakan, supaya panjang umurmu dan umur anakmu. Kalau yang pertama, panjang umurmu saja. Tapi di berkat ini beda. Supaya panjang umurmu dan umur anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Pak, apa hubungannya hatiku dengan anakku? Ada. Orang Israel enggak setia sama Tuhan. Enggak taat sama Tuhan. Yang kena delay generasi berikutnya. Yang kena delay generasi berikutnya. Oh, jangan macam-macam dengan hati kita loh. Kita enggak taat, generasi berikutnya bisa kena. Tapi ketika kita taat, enggak cuman kita, anak kita kecipratan juga. Makanya Tuhan katakan sepanjang umurmu dan anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan. Berkat sejahtera sampai keturunan-keturunan. Itu berkatnya. Kalau kita taat menjaga hati kita tetap benar. Berkat sejahtera sampai keturunan-keturunan kita. Di tanah yang dijanjikan Tuhan. Jaga hati kita benar. Kalau hari ini kita jaga hati kita benar. Kita melayani Tuhan sampai anak kita nanti dia akan tetap melayani Tuhan. Enggak terhilang. Enggak terhilang. Jaga hati kita benar. Kalau hari ini Tuhan percayakan sebuah perusahaan. Sampai nanti anak Anda, keturunan Anda. Perusahaan itu akan tetap ada. Bahkan lebih besar. Hanya karena hati. Makanya jangan main-main dengan hati kita. Kalau mau taat. Jaga hati kita tetap benar ya. Amin. Amin. Yang terakhir. Ini berkat yang terakhir. Ayat ke-22. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan
Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut menurut segala jalan yang ditunjukkan dan dengan berpaut kepadamu, dikatakan, maka Tuhan akan menghalau bangsa ini dari hadapanmu dan semuanya. Itu berkat yang nanti akan kita baca. Ayat ke-22 bisa digarisbawahi untuk dilakukan. Ternyata yang namanya taat gak berhenti di hati. Jaga hati, yang penting beres hatiku. Enggak, ternyata ada yang keempat. Taat itu melakukan sesuatu. Enggak cuma diam saja, taat itu harus melakukan. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang nih ya, pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan. Bukan untuk disimpan di dalam hati. Tapi untuk dikerjakan, untuk dilakukan. Taat itu harus melakukan sesuatu. Enggak ada ketaatan tanpa melakukan sesuatu. Enggak ada. Orang menikah saja. Suami istri membangun chemistry, membangun komunikasi. Kalau cuma satu yang bangun, satu yang gak bertindak, gak melakukan apa-apa, gak bisa juga. Harus dua-duanya, harus melakukan sesuatu. Taat itu gak hanya bicara, tapi kontribusi juga. Melakukan sesuatu. Taat itu mengerjakannya. Kita gak bisa bilang taat, tapi gak pernah memulai. Tuhan, aku mau berubah. Aku janji, swear. Tapi gak pernah melangkah. Diulangi lagi dengan perintah Tuhan. Tuhan, aku janji, swear mau berubah. Tapi gak jalan-jalan lagi. Gak taat namanya. Taat itu gak cukup swear ewer-ewer loh Bapak Saudara. Gak cukup loh. Janji. Tapi gak melakukan sesuatu, gak cukup itu. Itu bukan sebuah ketaatan. Adakah ketaatan tanpa tindakan? Gak ada. Ketaatan itu selalu melakukan sesuatu. Yang namanya taat pasti melakukan sebuah perubahan. Itulah ketaatan. Tuhan, aku mau taat sama Tuhan. Tapi cara hidupnya masih sama saja. Gak bisa berubah. Engkau gak taat. Kalau taat harus melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Itu taat, ada berkatnya di sana. Bukan seperti apa yang kita mau loh, seperti apa yang Tuhan mau. Dan ini berkatnya. Maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu. Sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, katakan amin. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon. Dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu. Seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Berkat yang keempat yang Tuhan sediakan ketika kita melakukan sesuatu. Engkau akan dapat menghadapi persoalan yang besar dan keluar sebagai pemenang. Maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu. Sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar. Engkau akan bertahan menghadapi persoalan yang lebih besar. Dan akan tetap keluar sebagai pemenang. Itu berkatnya. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memiliki. Engkau akan berhasil di dalam setiap hal yang dikerjakan. Bahkan mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon dan sungai itu, yakni sungai Efrat sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Wow. Engkau akan jadi besar sekali. Engkau akan expand mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu akan menduduki tempat-tempat sunyi. Berkat bangsa-bangsa akan turun padamu. Ketika engkau taat dan karena melakukannya. Tidak ada yang dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu. Tuhan yang membuatnya. Artinya penyertaan Tuhan yang akan membuat engkau menjadi berkat dimanapun kau berada. Halo, amin. Siapa yang mau taat? Yang pertama apa bisa tadi? Taat itu apa?
Ya, percaya sepenuhnya. Lalu yang kedua, oh tak kira lali. Yang kedua, taat itu memberi telinga mendengar. Yang ketiga, ya taat itu menjaga hati tetap benar. Dan yang keempat, taat itu melakukan sesuatu. Siapa mau taat? Kasih kemuliaan buat Allah kita. Saya undang semua bisa bagian berdiri. Aku sangka sejak dulu